Banyak dari masyarakat Blora sepertinya akan senang dan puas dengan kondisi lahan eks Kridosono yang seperti saat ini. Di pagi hari, Kridosono bisa jadi tempat olahraga dan sarapan. Di sore hari dan malam hari, ia menjadi tempat ngopi dan nongkrong. Sedangkan di waktu-waktu tertentu, dia menjadi tempat berlangsungnya event dan pertunjukan musik. Banyak orang cukup puas dengan pemanfaatan lahan Kridosono yang sekarang ini, tapi tidak dengan saya. Tapi itu tidak berarti apa-apa karena saya bukan siapa-siapa. Dan yang saya sampaikan hanyalah opini atau pendapat. Menurut pendapat saya, nilai lahan Kridosono saat ini meski secara manfaat cukup baik, namun secara nilai tidak cukup memiliki nilai. Dia bukan taman karena tanaman dan artistiknya kurang, bukan pula ruang terbuka hijau, bukan sport center meski ada sarana panjat tebing, bukan lapangan bola meski masih ada tribun penonton, dan bukan pula pusat kuliner. Dulu ketika masih menjadi stadion dalam tanda kutip, Kridosono adalah markas Persikaba, lambang semangat persepak bolaan Blora. Saat ini setelah pagarnya dibongkar dan tribun penonton masih, kita agak kesulitan menyebut Kridosono sebagai apa. Memang, menurut Bupati terdahulu, rencananya Pemkab akan membuat stadion pengganti di tempat lain, dan Kridosono akan dijadikan ruang terbuka hijau. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, menurut saya, proses eks Kridosono belumlah final. Lagi-lagi saya berpendapat agar eks Kridosono ditingkatkan pemanfaatannya agar lebih memiliki nilai. Nilai menjadi penting agar dia juga menjadi lebih bernilai di mata orang-orang di luar Blora atau publik nasional. Caranya adalah dengan menjadikannya sebagai suatu komplek taman yang terintegrasi dengan perpustakaan. Perpustakaan bisa ditingkatkan nilainya dengan diberi nama Perpustakaan Pramudia Anantatur. Perpustakaan tanpa nama ibarat sebuah salon yang berdiri tanpa diberi nama. Sedangkan perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Pramudia Anantatur adalah ibarat sebuah salon yang diberi nama spesifik seperti Salon Rudi Hadiswarno. Tentu nilainya akan berubah. Kemudian taman itu bisa ditingkatkan nilainya dengan diberi nama Taman Kota Sastra atau taman apa yang lebih baik dan bernilai jual secara marketing. Taman harus ditata baik, tribun harus dirobohkan, vegetasi harus diatur dan dipilih dengan pertimbangan estetik. Gor Kolonel Sunandar lebih baik ditingkatkan menjadi gedung pertemuan untuk tempat berlangsungnya pertemuan-pertemuan dan event-event. Tempat parkir harus ditetapkan lokasinya. Tidak semua spot adalah lokasi untuk berjualan. Gerai jualan harus ditetapkan standarnya. Terpal dan meja gerobak tidak boleh ditinggal setelah selesai berjualan. 1 atau 2 patung tokoh Blora bisa dibuat dan ditempatkan di taman ini. Misal, patung Pramudia Anantatur atau patung Ali Murtopo yang legendaris itu. Kenapa Pramudia Anantatur? Karena beliau adalah sastrawan pemikir kelahiran Blora yang sangat terkenal di seantero Nusantara. Karyanya bahkan terkenal hingga ke luar negeri dan diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Dan kenapa harus Ali Murtopo? Karena beliau adalah salah satu jenderal kelahiran Blora yang karena posisi, jabatan, dan kemampuannya akhirnya juga turut membentuk wajah dan sejarah Indonesia, khususnya di awal munculnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dua figur ini sangat berasosiasi dengan vibes perpustakaan sebagai tempat terjadinya proses belajar dan berpikir. Selain itu, diharapkan dapat menginspirasi dan memberi semangat kepada generasi Blora untuk bekerja dan berprestasi lebih baik. Jadi intinya, saya berharap lahan eks Kridosono tidak dikembangkan sebagai tanah lapang multifungsi semata, namun juga dikembangkan dan di-branding sebagai satu kesatuan dengan perpustakaan dan segala ekosistem yang mengelilinginya. Jadi saya berharap
Dia menjadi semacam persada kota sastra, di mana di situ terdapat perpustakaan Pramudia Anantatur. Di situ terdapat gedung pertemuan yang bisa dipakai untuk acara-acara ketika mengundang delegasi dari kabupaten-kabupaten lain atau dari Jakarta. Sehingga dia bisa juga menjadi landmark yang mudah untuk dikenalkan ke ranah nasional. Diharapkan dia juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan yang dinamis seperti pertemuan-pertemuan, tempat konser seni dan budaya, maupun lomba-lomba berbau seni dan kebudayaan.